Ya, yang tadi sudah diceritakan itu adalah mengenai e-book ya. Jadi ada e-book wind turbine, kemudian steam turbine, gas turbine. Lalu di bagian selanjutnya nanti Anda bisa membuka atau melihat ya di bagian ini. Di bagian sini ada jurnal, ada jurnal yang berhubungan dengan ketiga-tiganya. Jadi ada turbin angin, kemudian turbin air, water turbine, terus ada steam turbine. Nanti untuk kedepannya yang di kelas ini ada berapa nih? Ada 17 tadi ya. Ada 17 peserta, berarti kita berapa kali pertemuan ya? Di bagian ini nanti Anda bisa membuat kelompok ya, membuat kelompok satu kelompok bisa 12 apa? Bukan 12 apa namanya? Dua peserta, jadi satu kelompok 2 mahasiswa, bisa campuran mahasiswa-mahasiswi atau sesuai dengan apa? Dengan ini ya, dengan absensinya. Nah, lalu apa yang nanti Anda akan baca atau diskusikan, ya kita akan membaca, nanti Anda diminta untuk membaca atau mereview jurnal, lalu Anda coba presentasikan, kemudian dari presentasi tersebut nanti ada yang melakukan atau memberikan pertanyaan dari mahasiswa, kelompok yang lain memberikan pertanyaan dari presentasi yang dilakukan. Di sini sudah diupload ada jurnal dengan temanya itu, tadi saya sudah lakukan pemilihan ya. Ada jurnal yang dengan steam turbine atau turbin uap, ada juga jurnal yang dengan water turbine atau turbin air, lalu gas turbin. Nanti Anda bisa memilih mau menceritakan atau membahas apa dari jurnal yang ingin diceritakan tersebut. Misalkan di bagian ini sambil contoh, ini hanya sebagai contoh ya. Di bagian ini tentang gas turbine steam injection dan kombinasi power cycle menggunakan fog inlet cooling and biomass fuel dengan pendekatan secara termodinamika. Nanti Anda bisa lihat di bagian tersebut di jurnal dia menceritakan apa. Jadi kenapa hal ini perlu dilakukan, atau maksudnya setiap mata kuliah saya selalu Anda membaca jurnal, karena di bagian akhir Anda akan berakhir dengan membuat skripsi atau tugas akhir. Nah, di skripsi atau tugas akhir itu selalu diawali atau didahului dengan studi literatur atau literatur studi atau studi pendahuluan yang membuat state of the art atau mencari hal yang baru atau mencari hal yang berbeda yang belum pernah dikerjakan atau belum pernah diteliti di penelitian yang sebelumnya. Untuk jurnal ini sebagai representasi dari publikasi ya, dari publikasi.
publikasi bisa saja publikasi dari skripsi, publikasi dari tesis, magister, S2, atau publikasi dari PhD, Philosophy of Doctor, S3, umumnya melakukan publikasi setelah mengerjakan penelitian tersebut. Di bagian ini judulnya tadi gas turbin. Nah, di sini Anda bisa melihat kenapa saya pilihkan materinya itu dari berbahasa asing semua, ya tujuannya adalah supaya kita bisa mengupgrade ilmu dari dunia luar, karena di bagian di luar itu proses teknologi atau perkembangan teknologinya lebih cepat ya. Kalau misalnya kita hanya mengeksplor dari jurnal nasional atau dari jurnal yang ada di dalam, ya upgrade atau transfer keilmuan yang dibaca atau hal yang dipelajari ya hanya sekitar skupnya di skup nasional. Saya sengaja memilih artikel-artikelnya itu yang dari luar semua, dari berbagai macam afiliasi, dari berbagai macam universitas. Ya tujuannya adalah kita bisa mengetahui tema atau topik riset yang sedang dilakukan atau yang sedang bekerja di universitas yang di luar. Ini contohnya di sini dia melakukan riset ya, atau melakukan penelitian. Biasanya kalau riset itu tim ya, jarang yang melakukan single fighter atau bermain sendiri, karena penelitian ini apalagi sudah kompleks ya, banyak melibatkan multidisiplin ilmu. Jadi ada yang misalnya kepakarannya itu di bidang desain, kemudian ada yang kepakarannya juga fokusnya di bidang masalah termodinamika, kemudian ada yang kepakaran atau keahliannya di bidang combustion atau proses bahan bakar, pembakaran. Lalu ada juga yang masalah modeling atau simulasi, dan juga ada yang fokusnya di bidang misalkan manufacturing-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, tampilannya sudah keluar ya. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian pertama ini ada A, B, C, B, D ya. Kalau ininya B-nya sama, ini B-nya sama, berarti afiliasi atau institusi atau universitasnya sama. Berarti kalau B, Said Soltani dan Syed Muhammad Syed Mahmudi ini dari Faculty of Mechanical Engineering, University Tabriz di Iran. Kemudian Hasan Atari, the Department of Mechanical Engineering, University of Ataturk di Turki. Kemudian yang C, Faculty of Engineering Applied Science, University of Ontario Institute of Technology di Kanada ya, ada di Kanada. Lalu yang terakhir D, Institute for Energy Engineering, berada di Berlin atau di Jerman. Jadi kompleks sekali. Jadi ya untuk membuat satu paper atau satu jurnal ya bisa saja melibatkan berbagai macam multidisiplin. Ada yang fokus di termodinamik, ada yang membahas mengenai biomass, ada yang ahli di bidang modeling, dan ada yang di bidang manufaktur.
Yang pertama dilakukan pada saat Anda membaca paper, lihat aja judul, title. Ini adalah title atau judul ya, judul atau title. Kemudian abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan atau intisari dari paper tersebut atau intisari dari jurnal tersebut. Isi abstrak memang nggak panjang, ya kalau misalnya dihitung ya hanya berapa kalimat ya, atau satu paragraf malahan. Kemudian apa yang dituliskan di abstrak, yang pertama itu dia kalau secara general atau secara umum, guidance dari abstrak itu isinya adalah latar belakang dari penelitian ya, satu kalimat, kemudian tujuan atau purpose dari riset atau tujuan dari penelitian, lalu bisa di bagian selanjutnya menceritakan metode atau cara melakukan penelitian tersebut seperti apa. Bisa dijelaskan 2-3 kalimat atau 2 kalimat. Kemudian di bagian akhir menceritakan tentang conclusion atau kesimpulan singkat dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Nah, jadi abstrak ini memberikan peran atau berfungsi memberikan ringkasan atau intisari dari artikel. Kenapa banyak publisher yang menampilkan, ada yang hanya menampilkan abstrak saja atau menampilkan ringkasan abstrak, kemudian ketika materi tersebut cukup menarik atau ingin dibaca lebih jauh, ya Anda bisa melakukan download materi dari jurnal tersebut, atau ada juga yang dari publishernya itu melakukan charge atau biaya artikel yang dipublikasikan. Nah, setelah melakukan abstrak atau membaca atau membuat abstrak yang tadi intinya poinnya yang tadi sudah disebutkan, tidak terlalu panjang. Kemudian dalam artikel ilmiah itu ada keyword atau kata kunci. Kata kunci yang di sini yang digunakan energi, eksergi, steam injection, kemudian combine cycle, Fuchs color, dan biomass. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada sekitar 6 biomass. Fungsinya apa? Dari keyword, kata kunci ini berfungsi untuk memberikan gambaran key, sesuai dengan namanya. Key itu artinya kunci, word itu adalah kata, jadi kata kunci. Kata yang memberikan gambaran bahwa alur cerita atau alur penjelasannya itu ya kurang lebih akan berhubungan atau akan menyinggung tentang keyword tersebut atau kata kunci tersebut. Jadi kalau misalnya kata kunci energi, ya paling nanti di bab selanjutnya, misalkan di bab di introduction atau di bagian metode ada kata energi, kemudian nanti juga ada kata eksergi dan steam injection dan seterusnya. Setelah mengetahui atau menentukan keyword kata kunci, Anda akan masuk ke introduction. Nah, introduction ini seringkali menjadi bagian awal atau pendahuluan. Introduce atau introduction atau bagian awal dari artikel yang dituliskan tersebut. Jadi sebagai kalimat prolog atau pembukaannya. Nah, di skripsi atau tugas akhir ketika Anda membuat skripsi,
proposal ya, di awal dari sekian proposal skripsi, kemudian skripsi. Di bab 1 itu ada namanya introduction, introduction, kemudian ada 1.1 atau 1.1 atau background atau latar belakang. Di bagian introduction, pendahuluan ini menceritakan hal apa yang melatar belakangi atau yang menjadikan background dasar sehingga judul atau bagian dari cerita ini atau dari title ini dipilih untuk diteliti atau ingin dipelajari atau ingin dilakukan riset. Kemudian bagian selanjutnya melakukan state of the art atau studi literatur. Nah, ini yang dimaksud dengan studi literatur. Jadi kalau pada saat Anda melakukan atau membuat proposal skripsi, itu selalu diawali dengan studi literatur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari atau menentukan hal apa yang baru atau hal apa yang berbeda. Nah, ini yang di sini yang dicontohkan, dia merepresentasikan atau menyontohkan misalkan satu strip ya, 1-3. 1-3 itu artinya bagian dari kalimat di atas ini menceritakan referensi nomor 1 dan 3. Kalau misalkan dilihat di bagian di scroll ya, di bagian scroll ke bawah, referensinya apa yang dibaca, lihat di daftar di daftar reference atau daftar pustaka ya. Dari reference ada kata kunci yang similar. Similar itu yang sama. Misalkan ini biomass. Sedangkan di bagian pertama dia menceritakan juga ada keywordnya ini adalah biomass. Kemudian di bagian kedua di sini dia penulis, ini adalah nama penulis, namanya Nana Pragasem, ready, Rosen optimum condition for a natural gas combined cycle power generation system based on available oxygen when using biomass supplementary fuel. Nah, di sini ada similar lagi dengan atau kesamaan ya dengan kata kuncinya, ada kata kunci biomass. Lalu yang ketiga juga sama, biomass juga, integrated gasification combined cycle power generation with supplementary biomass firing energy and exergy based performance analysis. Lalu balik ke introduction, itu adalah state of the art. Jadi dia nomor 1 dan 3 dia menceritakan penelitian terdahulu. Dikatakan penelitian terdahulu ya artinya kalau misalkan ini terpublikasi di tahun 2016, berarti kalau terdahulu ya 2000, di bawah 2016 ya berarti 2014, 2000 sebelumnya ya 2009, kemudian 2011 itu adalah review atau penelitian terdahulu sebelumnya. Kemudian dilanjutkan lagi di 4,5 atau artikel 4 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, dan yang dicari itu adalah mencari, jadi setelah melakukan literatur review, penulis yang di sini yang tertulis di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu akan mencari hal yang
berbeda atau hal yang belum pernah dikerjakan di penelitian terdahulu, yang di sini dituliskan sampai sampai 16 ya literatur reviewnya. Nah, dia diceritakan the objective of this article, tujuan dari artikel ini menceritakan problem by determining which method provide better performance for various condition. Jadi untuk menceritakan performa yang terbaik dengan berbagai macam variasi kondisi. Nah, ini adalah yang akan diteliti atau yang dikerjakan oleh author tersebut atau penulis tersebut. Nah, jadi nanti alur ketika Anda membuat proposal skripsi atau skripsi, ya alurnya sama seperti itu, melakukan literatur studi atau studi literatur yang dituliskan seperti ini. Nanti dari sekian banyak paper yang sudah dikerjakan, hal apa yang hal yang belum pernah dilakukan atau hal yang belum pernah dikerjakan, itulah yang bisa dijadikan bagian yang diteliti atau bagian yang ingin dipelajari atau dilakukan analisa. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Tadi agak ini enggak. Okay. Kalau untuk papernya itu, apakah kita ngambil papernya harus dari yang Bapak cantumkan di Edmodo, atau kita boleh cari papernya sendiri, Pak? Yang di Edmodo, karena saya udah menelusuri ya dari judulnya, dari artikelnya itu, yang kata kuncinya atau keywordnya itu berhubungan dengan mata kuliah turbin, karena ada membahas mengenai turbin angin, kemudian steam turbin, kemudian ada water turbin. Oke, Pak, baik, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanya, Pak. Ya. Untuk presentasinya dimulai kapan ya? Kita mulai minggu depan. Jadi tiap kelompok itu melakukan presentasi, tapi per kelompok ya, maksudnya per kelompok. Kalau misalkan di sini, nah ini ada nama-namanya. Jadi ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Atau misalnya 17 mau bergabung dengan 15, 16, 17 juga digabung aja. Atau kalau misalnya mau sendiri juga bisa dilakukan. Jadi yang dilakukan adalah nanti Anda mencoba untuk membaca artikel. Jadi kenapa saya alur perkuliahannya seperti ini? Ya tujuannya karena kalau misalnya e-book itu adalah teori dasar atau teori umum ya, seperti teori fundamentalnya atau teori generalnya. Kemudian applied-nya atau aplikasinya itu adalah riset. Risetnya ya, output dari riset itu adalah artikel. Artikelnya ya
bisa berupa jurnal yang tadi ditampilkan, atau juga bisa berupa seminar yang dipresentasikan. Nah, jadi kenapa hal itu dilakukan? Ya tujuannya adalah untuk sebagai nanti Anda juga di bagian akhir ketika Anda mendalami atau masuk lebih dalam lagi melakukan riset tentang turbin, ya sudah ada gambaran atau tema apa yang ingin dipilih untuk misalkan untuk skripsi atau tugas akhir. Jadi ini adalah landasan teorinya. E-book itu adalah landasan teori-teori atau rumus-rumus untuk menghitung atau rumus untuk menentukan berapa besar energi listrik yang didapat dari hasil turbin tersebut. Nanti bisa dipergunakan dari e-book tersebut. Lalu jurnal atau artikel ini adalah mencari atau melakukan screening atau pemilihan hal apa yang belum pernah dikerjakan atau hal apa yang belum pernah diteliti. Nah, dari artikel-artikel ini kan nanti bisa dibentuk susunan atau pola yang kalau saya gambarkan, ya ini adalah polanya. Jadi pola dari penulisan karya ilmiah itu kan berupa misalkan skripsi, tesis, disertasi yang di bagian akhir itu dikirim ke dalam bentuk artikel. Alur penulisannya kalau untuk introduction itu ya bisa dibayangkan seperti menggambarkan segitiga terbalik atau piramida terbalik. Jadi kalau di piramida terbalik itu ya lihat aja misalkan kalau di sini segitiga, nah ini adalah segitiga terbalik. Ini adalah introduction. Ini adalah introduction-nya. Introduction itu alur penulisannya atau alur jalan ceritanya itu ya bayangkan saja seperti segitiga atau piramida terbalik. Yang bagian atas ini adalah menjelaskan mengenai hal yang general atau hal yang umum. Jadi kalau misalnya diartikan paragraf awal ini adalah paragraf pertama atau kalimat awalnya atau kalimat pertamanya itu adalah menjelaskan hal yang general. Kemudian di bagian selanjutnya paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu mulai mengarah atau mulai mengkerucut alur ceritanya. Jadi riset yang dilakukan, misalkan paragraf pertama itu masih terlalu general, penelitian umum, kemudian mulai spesifik lagi, dan mulai spesifik lagi, dan di bagian akhir inilah yang bagian titik ya. Bagian titik ini merupakan bagian yang dikerjakan atau bagian yang akan diteliti yang berbeda dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Ya, jadi seperti itu gambarannya untuk mata kuliah turbin. Jadi nanti Anda bisa mengeksplor, karena mata kuliah pilihan ini sebetulnya mata kuliah yang berfungsi untuk pilihan ya, artinya memberikan pilihan atau membantu Anda untuk memilih nanti di bagian akhir dari skripsi atau tugas akhir yang ingin dikerjakan itu akan konsentrasinya di bidang apa? Apakah di bidang konversi energi, kemudian di bidang manufacturing, atau di bidang konstruksi. Ya, ada lagi pertanyaan? Belum ada lagi, Pak. Ya, oke. Kalau
belum ada pertanyaan atau belum ada diskusi yang ingin ditanyakan lagi, ya, atau belum terpikirkan apa yang ingin ditanyakan, nanti Anda coba baca atau download ya e-book yang sudah dikirimkan tersebut. Dan nanti di minggu depan kita mulai untuk diskusi. Jadi awal perkuliahan saya akan menyampaikan materi, ada bagian diskusinya, kemudian dilanjutkan dengan tugas kelompok atau tugas membaca dari artikel yang dikirimkan tersebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup ya untuk mata kuliah pertemuan di minggu ini. Kemudian untuk absensi, jangan lupa absen atau menuliskan absen perkuliahannya di Edmodo untuk menuliskan nama, kemudian NIM, nomor induk mahasiswa yang nanti akan di-input di Siakat online atau di sistem akademik untuk perkuliahan Turbin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.